Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi mengenai ragam hias Indonesia. Nah, adapun tema untuk kali ini yaitu kita akan membahas mengenai ragam hias Indonesia pada masa prasejarah. Nah, zaman prasejarah atau prehistori adalah zaman sebelum ditemukan sumber-sumber atau dokumen-dokumen tertulis mengenai kehidupan manusia. Latar belakang kebudayaannya berasal dari kebudayaan Indonesia yang disebarkan oleh bangsa Melayu tua dan Melayu muda. Agama asli pada waktu itu animisme dan dinamisme yang melahirkan bentuk kesenian sebagai media upacara atau bersifat simbolisme. Nah, sejarah seni ragam hias di Indonesia dimulai dari zaman prasejarah, yakni dari masa Neolitikum awal atau kemungkinan lebih awal lagi memasuki masa akhir Mesolitikum pada kira-kira 4000 tahun yang lalu. Atas dasar penemuan-penemuan yang ada dan juga menurut penyelidikan yang berdasarkan perbandingan bahasa, dapat dipastikan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan di daerah Cina Selatan, tempat hulu sungai-sungai besar seperti Yangtze Kiang, Mekong, Saluen, Irrawaddy, dan Brahmaputra yang saling berdekatan. Mereka datang ke Indonesia dalam dua gelombang, yaitu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi dalam zaman Neolitikum dan sekitar tahun 500 sebelum Masehi yang bersamaan dengan zaman Perunggu. Nah, dalam proses yang cukup lama mereka berangsur-angsur bergerak ke selatan melalui India belakang dan semenanjung Malaya, dan dari sana mengarungi lautan dengan rakit-rakit serta perahu bercadik menuju Kepulauan Indonesia. Nah, kebudayaan manusia di Indonesia tentu sudah ada sebelum terjadinya migrasi ini, tetapi kesenian baru timbul pada saat yang sama dengan datangnya gelombang perpindahan yang pertama tersebut, yaitu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Austronesia yang datang ke Indonesia berada dalam tingkat kebudayaan Neolitikum atau kebudayaan batu muda dengan ciri-ciri kepandaian mengasah alat-alat batu, bertempat tinggal tetap, bersawah, beternak, dan bermasyarakat. Nah, perubahan kehidupan menjadi penghasil makanan atau sebagai petani dan peternak membuat mereka tidak harus mencari makan setiap hari. Nah, hal tersebut membuat adanya waktu kosong, yaitu pada saat menunggu panen, yang berarti hal inilah yang membuat lahirnya penciptaan seni. Nah, seni lahir dalam masa Neolitikum, walaupun perlu diingat bahwa konsep seni mereka saat itu berbeda dengan pandangan modern saat ini, di mana bagi mereka seni bukanlah barang kemewahan, melainkan barang guna yang juga dimanfaatkan dalam berbagai macam upacara ritual. Nah, seni prasejarah adalah seni ritual magis yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan dengan cara irasional, seperti misalnya dipergunakan untuk mencari persahabatan dengan sesuatu kekuatan di luarnya, kemudian mencari perlindungan, ataupun secara magis diharapkan mempengaruhi sesuatu keadaan. Nah, seni prasejarah juga bersifat simbolik. Setiap bentuk selalu memiliki arti perlambangan tertentu. Demikian juga halnya macam-macam warna yang sudah dikenal pada waktu itu. Nah, masyarakat prasejarah adalah masyarakat yang animistik. Mereka percaya akan adanya roh atau anima di mana-mana. Ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, roh nenek moyang dianggap sebagai roh yang baik dan karena itu dipuja dan dimintai perlindungan. Masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang memegang adat dan tradisi, dan karena nenek moyang adalah pencipta adat dan sekaligus penjaga kelangsungannya, maka dengan demikian menjadi jelaslah kepentingan kedudukan nenek moyang dalam masyarakat budaya seperti ini. Nah, roh nenek moyang dianggap sebagai pemegang makna yang paling tinggi sehingga sudah sepatutnya dipuja-puja. Praktek pemujaan nenek moyang sangat populer di masa prasejarah dan lahirlah karenanya berbagai bentuk arca nenek moyang dan tempat-tempat pemujaannya dalam bentuk punden berundak-undak atau piramida jenjang. Nah, pemujaan nenek moyang ini ternyata kemudian merupakan salah satu gejala lokal genius bangsa Indonesia yang sempat menembusi masa-masa sesudahnya. Nah, peninggalan seni prasejarah banyak ditemukan dalam gua-gua yang dulu di atas tanah. Gua-gua semacam itu sudah banyak ditemukan seperti di pantai Irian atau Gua Abah,
di Kepulauan Kei dan Seram, dan di Sulawesi Selatan yang kemudian dikenal dengan sebutan leang-leang. Sekalipun umur gua-gua tersebut bervariasi, Van Heekeren yang meneliti gua-gua dekat Maros, Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa baik lukisan babi hutan kena tombak maupun ratusan gambar tangan yang terdapat di sana diduga bersamaan waktunya dengan perkembangan kebudayaan Toala yang berasal sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Sedangkan pakar lain yaitu Dr. Joseph yang banyak melakukan penelitian di daerah Irian Jaya menemukan umur lukisan-lukisan di gua di Irian paling tua yaitu 1000 tahun, bahkan banyak diantaranya yang baru dibuat 3-4 abad yang lalu. Nah, ini adalah salah satu contohnya, cadas perahu di Sempang Bita. Nah, lukisan babi hutan juga ada di Gua Leang-Leang, digores dengan kontur berwarna merah menggambarkan seekor babi hutan yang sedang meloncat dengan luka di lehernya, menilik wujud dan tempatnya di dalam gua. Diduga lukisan ini bernilai magis untuk memengaruhi keadaan, agar betul-betul demikianlah yang akan terjadi ketika orang-orang nanti berburu, yaitu mereka akan berhasil melukai seekor babi hutan. Nah, mungkin pula dilakukan upacara kecil sebelum mereka berangkat berburu dengan jalan menusuk-nusukkan sesuatu atas gambar tersebut, seolah-olah mereka itu sedang mengarahkan tombaknya ke binatang buruannya. Nah, gambaran serupa banyak terdapat pula dalam karya-karya prasejarah Eropa, seperti halnya yang terdapat di Gua Lascaux atau Altamira. Rupanya orang-orang primitif dari manapun juga memiliki titik tolak yang sama. Motif-motifnya tentu saja lain sesuai dengan yang ada di sekitarnya, tetapi cara berpikirnya kemungkinan adalah sama saja. Nah, adapun gambar tangan seperti yang ada di leang-leang rupanya dibuat dengan sistem sablon atau teknik memercik. Telapak tangan ditempel di dinding dengan jari-jari terbuka lebar, dan sesudah itu dipercikkanlah ke sana warna tertentu, sehingga apabila tangannya diangkat akan terjadilah bekasnya di dinding gua. Nah, gambar ini mungkin sekali merupakan suatu tanda berkabung dari seorang wanita atas kematian suaminya. Di antara gambar-gambar tangan yang banyak jumlahnya tersebut, di dinding gua Abbah di Irian Jaya ada beberapa yang jumlah jari tangannya tidak lengkap. Rupanya praktek pemotongan jari tangan juga pernah dipakai sebagai tanda setia. Yang ada di dinding gua Abbah berpuluh-puluh gambar tangan di sana sini diselingi dengan gambar telapak kaki dan beberapa coretan yang menggambarkan binatang dan manusia. Gelombang perpindahan kedua dari daratan Asia ke Indonesia yang datang sekitar 500 tahun sebelum Masehi telah membawa serta kebudayaan perunggu ke tempat tinggal mereka yang baru. Nah, Robert van Hein Gelden mencoba menerangkan bahwa di sekitar akhir abad 9 dan awal abad ke-8 sebelum Masehi, Cina terpaksa harus selalu bertahan terhadap serangan suku-suku barbar dari barat yang berakhir dengan jatuhnya ibu kotanya pada tahun 771 sebelum Masehi. Peristiwa ini segera diikuti dengan mengalirnya migrasi dari barat atau dari daerah pegunungan Kaukasus, Rusia Selatan, dan daerah hilir sungai Danuba yang terkenal dengan kebudayaan Hallstattnya menuju Asia Tengah dan Cina. Nah, di antara mereka itu ada yang tinggal menetap di Asia Tengah, di Cina, dan sebuah kelompok menuju ke selatan, ke Yunan dan daerah di sekitar Teluk Tonkin, dan di tempat-tempat barunya itu mereka memperkenalkan berbagai alat kesenian, terutama seni hiasnya. Nah, adapun jenis kesenian yang dibawa itu adalah corak kesenian yang bersaudara dengan seni Mikenis di Yunani. Ialah sebuah corak kesenian yang dekoratif, penuh dengan serba lekung, spiral, dan juga terkenal dengan meandernya. Nah, bagi Cina yang sudah memiliki seni hias yang cukup tua tradisinya, pengaruh dari barat ini sempat ditransformasikan sesuai dengan cita-cita keindahannya, dan terjadilah dengan demikian apa yang disebut corak Chow akhir atau corak Huai. Sebaliknya, bagi daerah selatan, pengaruh ini diterima dengan hampir tanpa perubahan apa-apa. Kedua jenis kesenian tersebut ialah kesenian Chow akhir dan kesenian Donson.
di Teluk Tonkin telah sama-sama mempengaruhi kesenian Indonesia, dan berhubung dengan itu terdapatlah di Indonesia saman prasejarah yang terbagi atas 3 buah corak seni hias. Nah, bisa dilihat seni corak monumental, corak Donson, dan corak Chow Akhir. Nah, corak monumental ialah corak yang dihubungkan dengan kesenian Neolitik dengan ciri-cirinya penggambaran tokoh-tokoh nenek moyang yang dilukis secara frontal di samping motif-motif simbolis lainnya seperti tanduk kerbau, berbagai binatang yang memiliki nilai simbolis, kode pohon ayat, dan beberapa motif geometris. Nah, penamaan corak ini dengan corak monumental bias berarti dualistis di satu pihak, karena memang banyak hubungannya dengan monumen. Jadi dalam artian yang sebenarnya, dan sementara itu boleh juga karena alasan estetis. Nah, karena corak ini memang bersifat monumental. Nah, corak Donson ini yang memiliki kecenderungan dekoratif yang amat besar dan kurang simbolis sifatnya, sehingga agak dekat dengan semboyan e-art. Nah, motif-motif baru seperti spiral berganda atau dari Kaukasus, kemudian dan tumpal, motif tangga, meander dari kebudayaan Hallstatt diperkenalkan di dalamnya. Nah, kombinasi antara motif-motif manusia, binatang dengan ornamentasi biasa juga terdapat di dalamnya. Nah, motif-motif tersebut seringkali mengisi suatu bidang datar yang luas dengan jalan pengulangan dari motif-motif dasar yang berkali-kali. Nah, pengaruh corak ini terasa hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Kemudian corak Chow Akhir yang berbeda dengan corak Donson, terutama dalam hal tidak adanya komposisi yang simetris. Nah, tekanan dalam corak ini tidak diletakkan pada ulangan yang menghasilkan keseluruhan desain yang simetris, melainkan kepada garis-garis irama yang melengkung-lengkung memenuhi seluruh permukaan. Corak ini hanya populer di daerah Kalimantan dan di daerah sekitarnya. Biasanya apabila seseorang menemukan susunan yang sifatnya asimetris, hampir boleh dipastikan bahwa susunan itu tentulah berasal dari pengaruh corak Chow Akhir. Kemudian peninggalan perunggu yang paling terkenal ialah genderang perunggu. Tepatnya harus disebut gong. Biasanya disebut gong yang berbentuk genderang sesuai dengan bahan dan fungsinya, yang bentuknya tidak jauh dari bentuk dandang terbalik. Ada yang tambun, namanya adalah neraka, dan ada pula yang bentuknya langsing yang disebut dengan moko, yang banyak terdapat di Kepulauan Alor dan pulau-pulau di wilayah Nusa Tenggara Timur lainnya, yang sampai sekarang masih berfungsi dalam kehidupan masyarakat, disimpan sebagai pusaka atau dipergunakan sebagai mas kawin. Nah, pada nekara dan moko inilah banyak ditemukan motif-motif hias yang beraneka ragam. Bidang pukulnya berhiaskan secara konsentris dengan gambaran binatang besar di pusatnya dan motif-motif lain yang mengitarinya. Nah, selain motif-motif geometris seperti motif tangga, lingkaran, spiral berganda, kadang-kadang ada pula siliran burung terbang yang sudah agak lanjut garapannya sehingga mendekati bentuk abstrak. Nah, ada pula beberapa nekara yang di sekitar bidang pukulnya dihias dengan 4 buah patung kodok yang rupanya dapat dihubungkan dengan salah satu di antara fungsinya, yaitu untuk memanggil hujan. Nah, kemudian di daerah Kerinci di Sumatera Selatan ditemukan sebuah bejana perunggu yang berbentuk seperti kepis, yaitu keranjang bambu tempat ikan yang biasanya terikat pada pinggang penangkap ikan di sungai, yang penuh berhiaskan pola ikal berganda besar-besar dengan di sela-sela oleh semacam motif tangga yang memberikan kesan anyaman pada benda yang dihiasinya. Nah, bejana yang cukup besar ini tingginya 50 cm, berbentuk bulat pipih, tidak seperti bejana-bejana biasa yang lazimnya mengikuti bentuk
benda putarnya. Nah, bejana yang serupa namun dengan ukuran yang sedikit lebih besar terdapat di daerah Sampang, Madura, dengan hiasan yang hampir sama pula, yang tingginya 76 cm. Namun sayangnya bahwa bejana-bejana ini tidak jelas kegunaannya. Beberapa detailnya istimewa sekali yang berasal dari Madura, memperlihatkan kesamaan dengan bentukan semacam yang terbuat dari anyaman bambu. Nah, ini adalah contohnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.